Assalamualaikum Bu Ira, bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Apa kabar Bu Fauziah? Baik juga Bu Ira, sehat selalu. Amin. Semoga alhamdulillah Bu. Begini Bu Ira, Iya Bu. saya mau bincang-bincang sama Bu Ira. Bu Ira punya kesempatan? Ada Bu, monggo. Ini pas waktu senggang sekarang. Nggih, monggo Bu. Oh, Apa yang mau disampaikan dengan saya Bu? iya, begini Bu Ira, saya itu punya sebuah permasalahan di kelas saya. Ya, Nggih. ada anak di kelas saya, di kelas 4, ya. Ketika sudah ditunjuk mewakili sekolah kami SDN 1 Sukorejo untuk Nggih. mengikuti ajang lomba MAPSI cerita Islami, kurang percaya diri. Ya, padahal anak tersebut itu ditunjuk itu sudah melalui proses seleksi, Nggih. ya, melalui proses seleksi dari beberapa kelas. Terutama kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, Nggih. ada sebagian kelas 6. Ya. Dan kebetulan anak tersebut lolos dari sekitar Seleksi. 10 anak itu yang lolos, anak dari atau siswa dari kelas saya di kelas 4. Ya. Nggih. Di kelas saya itu saya mengikutkan ada 5 anak yang ikut seleksi lomba dan yang lolos alhamdulillahnya di kelas saya juga seperti itu. Tapi ya itu kurang percaya diri, sudah diberi kepercayaan alasannya macam-macam seperti itu Bu Ira. Nggih. Nggih. Baik Bu, nggih. Jadi permasalahannya adalah siswa kurang mempunyai kepercayaan diri nggih Bu saat Iya, ditunjuk untuk mewakili mengikuti lomba MAPSI pada cabang cerita Islami. Padahal dia sudah mengikuti seleksi dan dia berhasil iya, mengalahkan teman-teman yang lain untuk iya. mengikuti lomba tersebut. Nggih. Baik Ibu, kira-kira dari pembicaraan kita sore ini, Bu, apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita? Saya ingin menemukan cara agar anak yang saya latih, karena saya dipercaya untuk melatih sama kepala sekolah, saya dipercaya untuk melatih uh, cabang cerita Islami di lomba MAPSI seperti itu. Saya pinginnya agar anak tersebut percaya dirinya bertambah. Nanti ketika sudah mendekati setidaknya mendekati lomba itu sudah terlatih, setidaknya sudah sampai ke ke skala 9 atau 10, ya, bisa menguasai apa yang sudah saya latih, saya bimbing. Walaupun sebenarnya di sekolah kami itu SD 1 Sukorejo itu tidak menuntut harus juara, tidak seperti itu, ya. Yang penting anak itu sudah mau berusaha mengembangkan bakat minatnya, harapannya nanti di suatu saat di kemudian harinya bisa menerapkannya di kehidupan selanjutnya. Seperti itu Bu Ira. Nggih. Jadi untuk setelah pembicaraan kita sore ini, Bu Fauzia berharap bisa mendapatkan solusi terbaik nggih agar Ya, kepercayaan diri siswa yang ditunjuk untuk mengikuti lomba itu meningkat menjadi level 9 atau 10 nggih Bu, mendekati iya, sempurna atau bahkan iya sempurna nggih. seperti itu. Ya, Nggih. keinginannya seperti itu Bu Ira. Nggih. Baik Ibu, apa sih Bu yang membuat siswa itu kurang percaya diri menurut Ibu? Menurut saya anak yang sudah ditunjuk itu tadi kurang percaya diri, penyebabnya yang pertama karena anak tersebut baru pertama kali ikut lomba, yang pertama belum pernah ikut lomba-lomba yang lain, ya. Nah, alhamdulillahnya dianya
apa, lolos seleksi. lolos seleksi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, anak tersebut tidak yakin dengan kemampuan dirinya, tidak yakin. Sebenarnya dari apa istilahnya yang saya perhatikan, yang saya lihat dari dia apa istilahnya dia ikut seleksi. Yang nyeleksi juga bukan saya sendiri, ada teman sejawat juga yang ikut nyeleksi, tapi dia beranggapan bahwa temannya itu Bu yang lebih bagus daripada saya. Kenapa saya lolos? Malah beranggapan seperti itu. Dia tidak apa ya, tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Malah temannya yang istilahnya mampu katanya seperti itu. Kemudian ya yang ketiga, khawatir. Nanti gimana Bu kalau nanti saya tidak bisa membawa nama baik SD1, tidak apa istilahnya tidak mendapat juara seperti itu. Ya itu kepercayaan diri yang kurang seperti itu Bu Ira. Baik Bu, tadi panjenengan sudah menyampaikan bahwa panjenengan ingin muridnya mempunyai kepercayaan diri di level 9 bahkan 10. Kalau sekarang masih di level berapa sih Bu siswa yang kurang percaya diri itu Bu? Masih di level 7 Bu Ira. Masih di perlu level 7. perlu latihan, Masih banyak. Kalau menurut Ibu indikator kepercayaan diri atau keberhasilan seorang siswa itu yang seperti apa Bu? Ya. Keberhasilan seorang anak untuk menambah percaya diri itu keberhasilannya ya itu tadi bisa apa menumbuh apa ketika ketika dilatih langsung gercep gitu. Dilatih gercep cepat, iya Bu, saya bisa seperti itu. Tapi jadi anaknya dia percaya diri, percaya dulu nggih Bu bahwa dia bahwa saya bisa gitu Bu. Iya. Seharusnya seperti itu. Kemudian apa yang ingin Ibu lakukan Bu untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak itu Bu? Yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan anak untuk percaya diri, yang pertama saya akan menanamkan kepada anak tersebut bahwa setiap anak itu mampu, ya. Tidak boleh nguklo dulu, istilahnya seperti itu. Kamu bisa, belum dicoba itu jangan bilang tidak bisa. Itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberi apresiasi atau pengakuan atau perhatian sekecil apapun terhadap anak tersebut agar anak tersebut termotivasi bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang sudah kamu coba untuk berlatih walaupun baru beberapa kali itu sudah bagus. Kasih motivasi seperti itu. Yang penting latihan terus-menerus agar hasilnya lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan menuntut anak agar mendapatkan tadi juara. Akan saya tanamkan seperti itu. Nanti malah akan terbebani kalau saya yang bilang kamu harus juara. Tidak seperti itu ya, sehingga terkesan ada tekanan dari guru yang membimbing ya. Akhirnya ketika nanti lomba istilahnya malah blank ya. Cerita tadi yang sudah hafal, ekspresi yang sudah bagus ya, cara pembawaannya juga sudah bagus, malah nanti akan hilang gitu. Nah, yang penting anak rileks dulu Bu Ira. Kemudian yang keempat, saya akan mengajak penilaian kepada rekan-rekannya di kelas ya. Saya akan mengajak agar bisa merefleksi anak tersebut berlatih bercerita di hadapan teman-teman di kelas seperti itu Bu Rira. Kemudian yang kelima, saya akan bertanya walaupun
istilahnya saya sudah yakin bahwa saya mampu membimbing anak tersebut sampai setidaknya lah, bertambah rasa percaya dirinya, tapi juga saya perlu bisa bincang dengan teman sejawat yang setidaknya sering bisa menjuarai suatu lomba sampai tingkat provinsi, ya. Kemudian saya akan mendatangkan anak-anak yang sudah pernah ikut lomba cerita Islami, sudah juara, tapi sudah di kelas 6 gitu kan, tidak bisa sesuai umur kan tidak bisa ikut. Kemudian saya akan anak tersebut akan saya tunjukkan seluruh mempraktekkan bahwa ini loh kakak kelas kamu itu percaya dirinya bagus sampai istilahnya sampai mendapatkan kesuksesan seperti itu Bu Ira. Jadi ada kalau bisa saya simpulkan ada beberapa hal yang ingin Ibu Fauziah lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut. Ada komunikasi intens, kemudian memberikan motivasi yang lebih, kemudian latihan secara terus-menerus, kemudian tidak menuntut untuk menjadi juara, yang penting kamu mau maju dulu, kamu siap dulu. Kemudian juga melatih praktik bercerita di kelas agar kepedean itu meningkat. Kemudian tadi dengan menghadirkan kakak-kakak kelas yang dulu pernah mengikuti lomba nggih Bu. Jadi anak itu punya gambaran nggih. Oh ternyata saya harus paling tidak saya harus seperti ini, seperti kakak-kakak kelas saya. Nggih. Baik sekali Bu Fauziah, rencananya untuk apa yang ingin Ibu lakukan. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Ibu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tadi Bu? Ya, mulai besok Mbak ya. Karena lomba MAPSI itu kan sebentar lagi, ya, kurang lebih 3 mingguan lomba itu akan dilaksanakan. Sebenarnya biasanya saya melatihnya kalau pengen setidaknya berhasil itu 1 bulan sebelum ajang lomba itu dilaksanakan, itu sudah mulai berlatih sejak awal. Dilatih terus-menerus agar anak tersebut istilahnya lancar, terus istilahnya lancar pembawaannya, sudah tadi seperti level yang saya inginkan itu tadi 9 sampai 10. 9 sampai 10. Kira-kira ada nggak Bu seseorang atau siapa gitu yang akan Ibu ajak untuk melaksanakan rencana Ibu? Biasanya saya akan minta teman sejawat untuk bisa membantu saya. Tadi di awal juga saya sudah melibatkan teman saya untuk ikut menyeleksi, tidak saya sendiri. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan guru PAI, ya, walaupun itu istilahnya kan gaweannya guru PAI, tapi saya sebagai guru kelas ditunjuk kepala sekolah untuk bisa membantu guru PAI seperti itu Bu Ira. Rencana yang luar biasa Bu. Sepertinya waktunya ini tidak cukup Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah bisa bercerita dengan saya pada sore hari ini? Alhamdulillah senang Bu Ira, sudah plong itu sudah berbincang-bincang dengan Bu Ira, saya dapat menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang ada di kelas saya. Yang tadi percaya dirinya kurang, akhirnya ya saya akan mencoba, semoga 3 minggu ke depan anak tersebut percaya dirinya bertambah dan bertambah. Baik Ibu, saya harapkan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Saya penasaran ini tentang kepercayaan diri anak yang mudah-mudahan bisa meningkat dan bisa membawa piala nggih Bu di lomba MAPSI nanti, bisa membawa nama baik SD Panjenengan. Mungkin hanya ini Ibu cukup, bisa kita lanjut lain waktu nggih.
Boleh Bu Ira, biar nanti ada apa perkembangannya nanti seperti apa. Nanti saya bisa apa minta bincang-bincang lagi sama Bu Ira. Siap, Boleh kan Bu nggih. Ira? Siap, Bu, siap, Bu, nggih. Terima kasih Bu Fauziah. Sama-sama Bu Nggih, Ira. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ira. Nggih. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Anak, keluarga? Alhamdulillah semuanya sehat, baik-baik saja. Iya, sama alhamdulillah saya juga. Terus di sekolah anak-anak gimana? Ada sedikit permasalahan Bu, ini nanti yang mau saya sampaikan kepada jenengan. Oh iya, oke. Minta waktunya nggih, Bu Tentang Fauziah. iya, enggak apa-apa, dipersilakan Bu Ira. Ada Nggih. masalah apa di Nggih. sekolah? Terima kasih Kita Bu. bisa saling berbincang-bincang. Nggih, terima kasih. Gini Bu, saya itu punya murid. Salah satu murid saya di kelas 5 itu adalah murid pindahan dari kecamatan lain, Bu. Kemudian ternyata murid-murid salah satu murid saya itu pindah itu karena broken home, Bu. Karena ayah dan ibunya itu pisah, kemudian dia pindah ke sekolah saya. Nah, akhir-akhir ini murid tersebut sering tidak masuk sekolah, Bu, tanpa izin. Kemudian pada waktu-waktu pelajaran tertentu juga sering sekali tidak masuk sekolah. Dan kalau pas dia masuk sekolah itu, Bu, dia sering sekali menjahili teman-temannya, Bu. Jadi menjahilin teman-teman, terutama yang cewek. Jadi sering membuat Bu, sering membuat kegaduhan, keributan di kelas begitu, Bu. Sudah begitu Bu Ira? Ya, Bu. Permasalahannya seperti itu? Ya, permasalahan di kelas saya. Tentang apa yang telah Bu Ira paparkan tadi, dengan permasalahan tadi, anak yang pindahan dari kecamatan lain, kemudian punya masalah broken home, akhirnya sering tidak masuk sekolah, sering menjahili teman-temannya, menyebabkan suasana kelas tidak kondusif gitu ya, tidak nyaman dengan adanya kejahilan anak tersebut. Iya, Bu. Berarti tentang apa yang telah tadi di permasalahan di kelasnya Bu Ira, kira-kira prioritas atau skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Ira ya sekarang? Kalau posisi saya ada di posisi 7, Bu. Oh, gitu. Yeah. Oke, Bu Ira, kalau begitu, terus apa tujuan atau hasil yang Bu Ira inginkan dari perbincangan pada sore hari ini? Saya ingin mendapatkan suatu Bu, solusi nggih untuk masalah saya agar anak tersebut bisa aktif lagi berangkat ke sekolah, kemudian dia punya rasa tanggung jawab, punya rasa saling menghargai dan menghormati antar teman, juga punya Bu, punya rasa empati juga. Jadi saya pengen mendapatkan solusi, Bu, agar anak itu juga tidak selalu menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Oh begitu. Jadi Bu Ira ingin ya menemukan cara bagaimana agar anak itu bisa punya tanggung jawab, menghormati, menghargai, empati, tidak suka menjahili teman-temannya. Iya, Bu. Oke, baik Bu Ira. Jadi Bu Ira apakah Bu Ira sudah mencari tahu apa penyebabnya kenapa anak itu melakukan seperti itu tadi Bu Ira? Iya, Bu. Kalau saya kemarin sudah mencari tahu, Bu. Saya pertama mencoba bertanya dengan teman dekatnya yang berada di kelas, Bu. Kenapa kok Mas Adwin itu tidak
eh, jarang ke sekolah tanpa izin, kemudian juga sering membuat kegaduhan di dalam kelas, itu ternyata yang pertama dia karena broken home, Bu. Jadi dia pengen seperti teman-teman yang lain, pengen mendapat perhatian penuh dari orang tua, dari ibunya terutama. Katanya kangen, Bu, karena akhir-akhir ini sering tidak dijenguk oleh ibunya. Kemudian dia juga ternyata punya masalah di pondok, Bu. Dia itu tidak kerasan, tetapi karena ibunya itu ternyata kerja di luar negeri, Bu. Jadi dia itu tidak ada tempat bercerita gitu, Bu. Jadi nggak ada tempat bercerita, sudah nggak kerasan, tapi mau bilang sama ibunya, ibunya di luar negeri. Jadi anak itu mungkin di dalam kelas sering menjaili temennya, itu juga salah satunya pengen pengen mendapat perhatian dari saya juga, Bu. Iya, berarti emang penyebabnya kompleks ya, Bu. Ya, Bu. Kompleks broken home karena kurang kasih sayang, akhirnya Ya, apa orang tua memutuskan anak tersebut dimasukkan ke pondok, gitu nggih? Hmm, Bu. hmm, ya. Baiklah Bu Ira. Uh, kemudian uh, kira-kira kira-kira apa yang akan Bu Ira lakukan agar anak tersebut itu tidak jahil lagi, kemudian mau berangkat ke sekolah sering tidak bolos lagi, kemudian istilahnya mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya, yang akan saya lakukan, saya akan mendatangi anak itu ke pondoknya, Bu. Saya akan mencari tahu, mungkin bertemu dengan pengasuh pondoknya. Kemudian saya juga akan berkomunikasi intens dengan ibunya untuk istilahnya sharing ya, Bu, agar orang tuanya juga tahu bahwa anaknya itu juga di sekolah uh, berperilaku seperti itu. Jadi mungkin saat nanti orang tuanya itu telepon dengan anaknya bisa bisa memberitahu. Kemudian saya juga berencana untuk memindahkan tempat duduk, Bu. Jadi nanti Mas Adwin itu akan saya tempatkan di tempat duduk paling depan, Bu, di hadapan saya persis, di depan saya persis, agar nanti dia juga saat pelajaran tidak sering menjahili teman-temannya, Bu. Gitu berarti. Berarti itu yang akan Bu Ira lakukan, memindah tempat duduk, kemudian selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, tidak istilahnya ya pasrah bongkoan gitu istilahnya. Orang tua sekarang itu kan seringnya silahkan di sekolah semua urusan guru itu kan, biasanya seperti itu ya Bu Ira. Tidak ada istilahnya wis kono meh pinter, meh ora ganggu, tidak, itu sudah urusan gurunya. Banyak sekali orang tua yang berpikiran seperti itu. Makanya kita harus istilahnya bisa meluruskan paradigma yang seperti itu. Bu. Ya. Setelah Bu Ira tadi menyebutkan solusi-solusi tadi yang akan Bu Ira lakukan, kira-kira Bu Ira akan melaksanakannya kapan, Nggih? Secepatnya, Bu. Kalau bisa besok, Bu. Saya akan sepulang sekolah, nanti saya akan ke pondoknya, saya akan bertemu dengan pengasuh pondoknya untuk mencari tahu kegiatan Mas Advin yang ada di sekolahan itu apa, di pondok itu apa, kemudian aktivitas dia sehari-hari seperti apa, ataukah benar perkataan Mas Advin bahwa dia itu kalau di pondok dinakali dengan temannya gitu, Bu. Jadi saya ingin mencari tahu tentang kebenaran hal tersebut. Iya betul Bu Ira, karena kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak dari pondok ya, karena kesehariannya Mas Adwin itu tadi kan di pondok, jadinya jadi untuk berkomunikasi dengan orang tua itu terbatas. Kita saja yang langsung datang ke pondoknya biar masalah cepat terselesaikan. Salah satunya seperti itu nggih Bu Ira. Nggih, Bu. Terus siapa saja yang akan membantu Bu Ira untuk melaksanakan tadi rencana atau solusi-solusi yang akan
Bu Ira lakukan? Ya, kalau selama ini uh, sudah terjadi masalah seperti ini, Bu, yang pasti saya bercerita menyampaikan itu kepada kepala sekolah, Bu. Kepada teman sejawat, saya minta saran kalau ada masalah seperti ini, kita saling bertukar pendapat. Kemudian yang pasti saya nembusi kepala sekolah, Bu. Jadi untuk datang ke pondoknya untuk menemui pengasuhan yang pasti saya minta izin kepala sekolah dulu, dan saya rencananya besok akan mengajak salah seorang guru, Bu, untuk datang ke sana. Jadi seumpama ada suatu kendala atau apa, jadi kita bisa rembukan bareng, bisa saling memberikan saran dan pendapat, Bu. Begitu. Bagus sekali berarti solusi yang akan dilakukan Bu Ira. Saya yakin pasti Bu Ira akan cepat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terus dari apa yang didapat tadi oleh Bu Ira dari perbincangan pada kali ini, apa yang bisa didapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa menemukan solusi, Bu. Jadi saya sudah ada ayem bisa curhat dengan panjenengan, bisa menyampaikan masalah panjenengan sehingga saya bisa mendapatkan solusi. Saya juga mendapatkan mendapatkan cara, punya rencana baru juga untuk permasalahan saya tentang Mas Advin ini, Bu. Jadi secepatnya akan saya eksekusi. Siap, Bu Ira. Gimana pembicaraan hari ini, sudah apa perlu diperbincangkan lagi atau sudah cukup nih? Saya rasa cukup, Bu. Saya sudah lega sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya sudah mendengar permasalahan yang ada di kelas saya. Semoga saya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana dan tanggung jawab saya, Bu. Siap, Bu Ira. Terima kasih banyak juga atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga kita bisa kedepannya bisa mempunyai kesempatan sharing lagi, menunggu perkembangan lagi. Siap, Ibu. Terima kasih juga, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.